Hai semuanya, kenalin, aku Husen. Kali ini aku mau cerita mengenai cerita horor yang aku alami sendiri. Tepatnya, kejadian ini terjadi di tahun 2019. Aku tinggal di sebuah desa dan bekerja sebagai bisa dibilang karyawan konveksi rumahan. Setiap harinya, aku harus bekerja dari pagi hingga malam. Jarak antar rumahku dengan tempat aku bekerja tentunya cukup jauh. Karena tempatku bekerja terletak cukup jauh dari desaku, sekitar 15 menit perjalanan. Seperti jalan desa pada umumnya, jika sudah malam, jarang sekali kendaraan yang lewat. Terlebih lagi, akses jalan yang biasa aku lewati dikelilingi bukit-bukit batu yang sangat besar dengan sungai di bawahnya. Banyak sekali cerita-cerita seram yang sering kali ku dengar dari masyarakat. Namun, aku tak pernah menghiraukannya, karena aku sendiri beranggapan bahwa aku sudah sering melewatinya. Dan alhamdulillah, tak pernah terjadi hal apapun. Hingga suatu malam tiba, aku yang kala itu bekerja lembur hingga larut malam bersama karyawan lain. Beruntung aku punya salah seorang teman, Ruri namanya. Dia akan pulang bersama karena rumahnya tak jauh dari rumahku. Dan ya, aku putuskan untuk pulang bersama berboncengan. Dalam perjalanan pulang, kami pun sembari mengobrol. Di sepanjang perjalanan pulang, Ruri yang sedang ku bonceng tiba-tiba bertanya, "Mas Husen?" Tanya si Ruri. "Anak apa, Rur?" Jawabku yang kala itu sedang mengendarai sepeda motor. "Mas Husen ngerasa merinding gak sih?" Tanya Ruri. "Hus, jangan gitu, aku jadi takut, Rur," jawabku. Malam semakin larut, suasana terasa mencekam. Hawa dingin mulai terasa menusuk tulang. Dan di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba Ruri diam tak bersuara. Rur, kok diam?" Tanyaku. Ternyata Ruri sedang menutupi matanya sembari komat kamit membaca doa. "Ada apa, Rur?" Tanyaku lagi, namun dia tetap diam. Setelah beberapa lama dia baru cerita, kalau dia tadi melihat sesosok wanita di pinggir jalan, melihat ke arah kami berdua sembari tersenyum. Wajahnya pucat, dia berada di atas batu di samping jalan. Mendengar ceritanya, aku pun tancap gas motorku lebih cepat, berharap segera sampai di rumah. Namun nasib kurang baik menimpa kami. Tiba-tiba lampu motor kami mati, dan kami pun terkejut bukan main, karena sudah tengah malam. Aku melambatkan laju sepeda motorku, karena jarak pandang yang terbatas. Kami pun melanjutkan perjalanan. Tak lama setelah itu, tiba-tiba kami dikagetkan dengan adanya bau wangi yang menyengat. Dan tiba-tiba kami melihat seorang wanita sedang berjalan sendirian, dengan pakaian putih panjang hingga menyapu jalanan. Rambutnya panjang terurai. Kami berdua kaget. Ruri yang berada di belakangku bersembunyi di balik bajuku. Aku tak bisa berkedip waktu itu. Dan hal yang paling membuatku terkejut, ketika tepat melintas di samping sesosok wanita itu, tiba-tiba kepalanya bergerak perlahan memutar ke belakang. Sontak aku pun terkejut bukan kepala. Merinding, takut, semua menjadi satu. Ingin pingsan rasanya. Ruri pun berteriak, "Ayo mas, digas motornya." Entah mengapa motorku seperti tak bisa melaju, padahal gas sudah kutancap dalam-dalam. Rasanya motorku ada yang menahan dari belakang. Refleks ku lihat sosok wanita itu dan wajahnya sudah menghadap ke belakang, menghadap ke arah kami, sambil ia tertawa terbahak-bahak, melihat tingkah kami yang ketakutan. Kami berdua hanya bisa berdoa, dan tiba-tiba motor yang ku kendarai bisa melaju normal. Kami masih ketakutan setengah mati. Setelah agak jauh, tiba-tiba lampu motorku pun kembali hidup. Dan kami tiba di rumah masing-masing dengan selamat.
Keesokan harinya, aku dan Duri menceritakan kepada teman-temanku yang lain. Namun tidak ada yang percaya. Aku beranggapan mungkin waktu itu nasib buruk sedang menimpa kami. Dan berharap semoga tidak ada kejadian seperti itu lagi. Namun naas, ketika aku pulang malam setelah kejadian itu, aku melihat sesosok wanita itu lagi. Ia sedang duduk di batu besar dekat jalan yang kulalui. Sejak saat itu, aku tak pernah berani untuk pulang sendirian, apalagi pulang larut malam. Ini cerita seramku, pengalaman mistis yang kakakku alami bersama ayahku. Kejadian ini terjadi di tahun 90-an. Kala itu, usia kakakku 12 tahun. Bersama ayahku, kakak pergi untuk mencari belut. Dalam bahasaku, mengobor belut namanya. Oh iya, sebelumnya desaku ini letaknya cukup jauh dari perkotaan. Bahkan, untuk menuju ke kota saja, jaraknya cukup jauh dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Di desaku ini, mayoritas masyarakatnya adalah seorang petani. Jadi tak heran jika musim tanam padi tiba, para petani berbondong-bondong menanam padi di sawah mereka. Dan biasanya, masa tanam dibarengi banyak sekali belut di persawahan. Ya maklum saja, di desaku masih cukup asri dan terjaga kondisi alamnya. Jadi, tidak begitu sulit untuk mendapatkan belut. Kejadian ini bermula ketika ayahku mengajak kakakku untuk mencari belut di malam hari. Karena belut termasuk hewan nokturnal atau hewan yang aktif pada malam hari, jadi jika di malam hari tidak begitu sulit untuk mencarinya. Le, mengko wengi arep melu pora golek belut nang sawah? Tanya bapakku dalam bahasa Indonesia, berarti nanti malam mau ikut nyari belut atau tidak? Lah, aku tipak mau ono ulo, apa meneh ono demit. Jawab kakak sambil mencari alasan agar tidak ikut. Karena jujur saja, kakakku takut dan tidak berani karena banyak cerita seram yang ada di dusunku. Tetapi bapak tetap memaksanya untuk ikut mencari belut nanti malam di persawahan. Malam pun tiba. Setelah sholat Isya, bapakku mempersiapkan peralatan untuk mencari belut. Setelah mempersiapkan semuanya, akhirnya mereka berangkat berbekal penerangan berupa oncor, ember untuk menampung belut tangkapan dan sebuah arit. Kakakku dan bapak berangkat menembus gelap dan dinginnya malam. Mereka berdua menyusuri perkarangan yang tak jauh dari desaku yang banyak ditumbuhi pohon jati. Dan setelah beberapa menit mereka berjalan, terjadi keanehan. Benar saja, tumben sekali tidak ada seorang pun di persawahan selain mereka berdua. Tanpa menghiraukan keadaan sekitar, dengan penerangan seadanya, bapak dengan cekatan menangkap belut satu persatu. Kakakku yang hanya bisa berdiri di pemantang sawah, sembari memegangi ember berisi tangkapan bapak. Kakak mulai merasa ketakutan. "Pak, ojo aduh toh pak," sahut kakak kepada bapak. Tetapi dengan tenang bapakku berkata, "Iyo le, tenang wae." Merinding bercampur takut yang kakakku rasakan sepanjang malam. Dan tak terasa, tanpa mereka pedulikan waktu, ternyata malam sudah cukup larut. Dan setelah tangkapan sudah cukup banyak, kakak berkata kepada bapak, "Pak, ayo mulai pak, wis wengi, aku wis gak betah ki." "Iyo le, iyo, wis mayu mulai." Mereka pun bergegas untuk pulang. Tapi sebelum mereka pulang, karena badan mereka cukup kotor, kakak dan bapak memutuskan untuk bersih-bersih di sungai kecil di dekat persawahan. Sesampainya mereka di aliran sungai, mereka pun bersih-bersih dan sesegera mungkin pulang karena malam semakin larut. Selesai membersihkan diri, mereka pun melanjutkan perjalanan untuk pulang, melewati alas jati sebagai akses untuk pulang. Dan kejadian aneh pun terjadi. Kakak dan bapak mendengar suara jeritan yang sangat keras seperti tangisan kesedihan. Karena kakak ketakutan, kakak langsung memeluk bapak.
Suara opo iku, Pak? Tanya kakak. Wes, ndonga wae. Bapak hanya berkata demikian. Kakakku tak hentinya berdoa dalam hati. Dan bapakku entah mengapa tiba-tiba berkata, Le, mengko nek kowe wedi, ojo buka moto. Menengo, ndonga, ojo ndelok memburi yo, Le. Dalam bahasa Indonesia artinya, nanti kalau kamu takut, jangan bukan mata. Lebih baik diam dan berdoa. Jangan menengok ke belakang. Kakak hanya bisa terdiam, memejamkan mata, dan bapakku menggendongnya. Dalam gendongannya, ia mendengar seperti banyak orang yang berjalan diiringi suara tangisan yang menjerit-jerit seperti halnya orang yang berduka cita. Bapakku terus berjalan dan menggendongnya. Tiba-tiba suara-suara itu semakin mendekat. Dia semakin ketakutan tak karuan. Dia menutup mata, berharap mereka segera sampai di rumah. Tiba-tiba bapak berhenti dan membaca doa yang tidak begitu keras, tapi kakakku betul-betul mendengarnya. Suara-suara itu semakin dekat, dan benar saja, dia yang saat itu dalam keadaan ketakutan ingin menangis, tetapi bapak berkata jangan menangis. Kala itu suasana sepi berubah seperti sangat ramai. Banyak sekali gemuruh orang berjalan dengan suara tangisan. Karena penasaran, ia putuskan untuk sedikit melihat. Dan betapa terkejutnya. Ia melihat rombongan orang memakai serba putih seperti sedang membawa keranda orang mati. Kakakku semakin erat memeluk gendongan bapak. Dan tak lama suara-suara itu pun lenyap dan bapak melanjutkan perjalanan. Tak lama mereka pun sampai dan mereka kaget ketika sampai di rumah. Ibu dan aku sudah menunggu dengan perasaan penuh khawatir. Tiba-tiba ibu memeluk mereka. Ono apa, Bu? Bapakku bertanya. Ya Allah, Pak, golek welu sing golek, tapi kok yo ora ngerti wayah, Pak. Mosok nembek mulih. Bapak pun berkata, "Loh, aku mau sedih loh, Bu." "Sedih lo piye? Lah iki wis esuk, Pak." Kakak dan bapak kaget bukan main. Betapa tidak, ternyata mereka mencari belut lebih dari 1 malam. Setelah menenangkan diri dan pagi pun tiba, bapak menceritakan semua kejadian yang mereka alami. Dan ibuku pun terkejut bukan main. Ibuku menambahkan bahwa dia meminta beberapa warga untuk mencari mereka. Namun, mereka tidak menemukannya. Ibuku sangat bersyukur mereka bisa pulang dengan selamat. Tapi sampai saat ini, mereka masih belum tahu dan mengerti kemana mereka malam itu. Terima kasih, semoga ada hikmah yang bisa kalian ambil dari ceritaku ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan sebuah cerita horor yang terjadi pada tahun 2019. Kalian bisa memanggilku dengan nama Ayu. Aku tinggal di desa di daerah Jawa Tengah. Jika menuju desaku dari kabupaten kota, jaraknya sekitar 20 km. Aku hanya tinggal bersama ibuku, Rana, dan bapakku pergi untuk merantau ke kota. Oh iya, letak desaku cukup terpencil dengan akses jalan yang cukup menanjak dan jalan yang sepi di sepanjang jalan menuju desaku. Seperti pedesaan pada umumnya, jarak antar rumah pun masih berjauhan dengan dikelilingi pohon-pohon besar di samping kanan kiri dan belakang rumahku. Cerita ini berawal pada saat itu banyak rombongan mahasiswa yang sedang menjelajah dan melakukan sebuah penelitian. Aku tak begitu paham, tapi sepertinya selayaknya tugas akhir kampus. Mungkin saja mereka sedang melakukan survei karena desaku ini termasuk ke dalam salah satu wilayah yang dilindungi. Jadi tak heran jika setiap tahunnya banyak mahasiswa dari berbagai universitas silih berganti melakukannya. Biasanya para mahasiswa berkeliling secara berkelompok dengan seorang pemandu dari dusunku
Mereka menyisir seluk-beluk setiap sudut di desa. Namun, mungkin nasib buruk menimpa dua orang mahasiswa yang terpisah dari rombongan. Kala itu, ketua dari kelompok mahasiswa berpesan kepada masyarakat di dusunku, jikalau nanti melihat dua orang mahasiswa, mohon untuk diarahkan untuk turun dari desa, karena rombongan menunggu di bawah. Namun naas, kedua mahasiswa tersebut tak kunjung diketemukan dan kunjung turun. Hingga larut malam, sekitar pukul 10 malam, mereka mengetuk pintu rumahku, dan karena aku hanya tinggal berdua dengan ibuku, aku pun tak berani untuk melihat ke arah luar. Namun ibuku memberanikan diri. "Bu, itu ada yang ketok pintu. Siapa ya?" tanyaku. Ibuku menjawab, "Sudah, mari kita lihat saja. Kamu jangan takut, mungkin saja itu tamu." Dan betapa terkejutnya aku dan ibuku melihat dua orang mahasiswa dalam kondisi kelelahan dengan wajah ketakutan. Dan terlihat sekali mereka berdua seperti sedang dikejar setan. Tanpa pikir panjang, ibuku menyuruh mereka berdua masuk dan memberi mereka minum setelah beberapa menit. Dan mereka merasa cukup baikan. Mereka pun mulai bercerita bahwa mereka sedari sore entah kenapa mereka bisa terpisah dari rombongan. Padahal mereka merasa masih dalam satu rombongan dengan teman-teman mahasiswa lainnya. Dan mereka baru sadar bahwa yang mereka merasakan hanya berputar-putar di alas di daerah dusunku. Mereka berkata mereka sudah berjalan sangat lama, bahkan mereka kehabisan persediaan air minum. Dan mereka tersadar ketika mereka berdua berhenti di depan sebuah rumah yang selalu mereka lewati. Dan ternyata itu rumahku, rumah tempat tinggal ibu dan aku. Ibuku pun bercerita bahwa kampungku memang cukup mistis, di mana jika sudah memasuki waktu asar, lebih baik pulang, karena jika melewati waktu maghrib, tiba banyak keanehan-keanehan yang sering terjadi. Mereka berdua hanya terdiam dan terus mendengarkan cerita yang ibuku ceritakan. Dan tak lama, ibuku meminta tolong kepada Pak RT untuk mengantarkan kedua mahasiswa turun dari desaku, dan alhamdulillah mereka turun dan bertemu lagi dengan teman-teman mereka dengan selamat. Terima kasih sudah mendengarkan sedikit kisahku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.